Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 18 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jalan Penuh Bahagia. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan berkat daripada hikmat bagaimana kami menjalani hidup ini tatkala kami hidup berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 16 sampai 18 disebut dengan jalan penuh dengan bahagia. Kata jalan di sini adalah kaitannya yang sangat jelas sekali. Dari mulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, dari mulai Allah membuka jalan manusia mendapatkan sebuah kehidupan dalam dunia ini, mulai Adam dan Hawa. Namun jalan hidup manusia itu kemudian diputus oleh keberdosaan yang dilakukan. Bagaimana? Karena kehendak bebas manusia ditambah dengan godaan dari iblis, maka jalannya menjadi putus. Kata jalan juga ada kaitannya dengan relasi antara manusia dengan Tuhan. Jadi jalan tidak hanya berbicara tentang fisik, tapi jalan itu adalah sebuah hubungan yang kemudian tidak terputus. Itu relasi antara manusia dengan Tuhan itu aman-aman dan baik-baik. Dalam kekudusan, dalam kebenaran, setelah jatuh dalam dosa, jalan itu menjadi terputus. Dan jalan itu menuju kepada kebinasaan. Pada Amsal dikatakan bahwa jalannya itu penuh dengan bahagia. Dan kemudian di dalam perjanjian baru jalan dikaitkan dengan Yesus yang adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa tetapi akan mendapatkan hidup yang kekal. Tentu Yesus bukan tukang pembuat jalan tol seperti yang terjadi di Indonesia dan di berbagai macam belahan dunia. Sebagai tanda sebuah negara itu mengalami kemajuan secara ekonomi dan segala sesuatunya harus memiliki jalan-jalan yang terbaik. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu adalah kaitannya dengan apa? Bahwa Tuhan membuka jalan melalui kelahiran dan kematiannya. Sehingga kita tidak lagi masuk ke jalan yang salah, yaitu kebinasaan yang kekal. Tuhan membuka jalan di mana jalan itu adalah menuju hidup yang kekal. Dan jalan bersama dengan Tuhan seringkali digambarkan dengan jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Sempit berarti membutuhkan sebuah penyangkalan diri, pengakuan dosa, ketaatan penuh kepada firman Allah. Maka engkau akan mengalami sebuah kehidupan yang disebut dengan jalan yang penuh dengan bahagia. Kita ulangi baca kembali ayat per ayat dalam ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia dan jalannya adalah segala jalannya sejahtera semata-mata. Dia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut sebagai berbahagia. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah sebuah rangkaian seperti pasal yang terikat satu dengan yang lain yang tidak terpisah. Apa yang dibahas dalam perjanjian lama dan apa yang dibahas dalam perjanjian baru, sebuah ikatan, sebuah kisah tentang kasih Allah yang lengkap. Bukan kemudian menjadi film yang berbeda kalau kita nonton film, atau menjadi cerita dengan tema yang berbeda. Temanya sama. Dari mana kemudian manusia jatuh dalam dosa, Allah kemudian memulihkan manusia, Allah kemudian menjanjikan sang juru selamat, dan kemudian berkat keselamatan jalan yang terputus itu menjadi terhubung dan tersambung kembali. Berbicara tentang jalan keselamatan dalam suasana Natal pada hari ini adalah tanggal 18 Desember, berarti kurang lebih seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Kalau itu prenatal pada tanggal 25. Di sini berbicara tentang jalan. Kelahiran Kristus adalah berbicara tentang membuka jalan. Karena dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, jalan yang terputus itu Tuhan bukakan. Bagaimana jalan yang penuh dengan bahagia? Satu hal, waktu kita diampuni segala salah dan dosa kita ditebus, kita dilepaskan daripada kuasa maut dari dosa. Itu adalah jalan yang penuh dengan bahagia. Apa itu jalan yang penuh dengan bahagia? Juga pemeliharaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan yang banyak sekali dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana Allah memberikan sebuah janji penyertaan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan itu dijabarkan, diutarakan dengan sangat jelas. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Apa yang dimaksud dengan umur panjang? Sebuah kehidupan yang tidak akan mengalami kematian.
Kematian secara fisik itu akan terjadi, tetapi kematian secara fisik itu akan diubah dengan sebuah kehidupan yang kekal. Itu yang disebut dengan makna umur panjang di tangan kanannya. Jadi jangan berharap sahabat seperjalanan kita punya umur 1000 tahun, 2000 tahun. Maksud ayat ini tidak demikian, bahwa kematian tidak akan menghabisi kita. Kematian akan membuka sebuah kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal suatu hari kelak nanti. Dan firman Tuhan berkata, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Apa yang dimaksud dengan kekayaan dan kehormatan? Di sini kekayaan dan kekayaan khususnya tidak hanya semata-mata tentang uang. Tetapi ini berbicara yang mengaitnya dengan sifat Allah sebagai sumber segala sesuatu yang terbaik. Sumber segala sesuatu yang terbaik itu adalah penterjemahan daripada kekayaan. Kemudian kehormatan itu kita tidak akan dibuang. Kita ditempatkan terhormat, dikasihi, dimuliakan, diangkat, dijadikan sebagai anak, diadopsi. Itu yang disebut dengan kehormatan. Melalui Kristus itulah kita diangkat menjadi anak. Kita dijadikan sebagai umat pilihannya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Lalu firman Tuhan berkata, diberikan penjelasan yang melengkapi dan menyempurnakan. Ia menjadi pohon kehidupan orang yang memegangnya. Dan siapa yang berpegangnya akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Seseorang yang melekat, kita mengingat kembali dalam Injil, dalam kitab Perjanjian Baru, Kristus adalah pokok dan kita carang-carangnya. Setiap orang yang melekat kepada pokoknya, dia akan menghasilkan buah yang semakin banyak. Tetapi mereka yang tidak melekat kepada pokoknya, dia akan dibuang, ranting-ranting yang kering, dan akan dibakar dan akan diinjak-injak orang. Berarti selama kita hidup terus melekat dengan Allah, maka kita akan seperti pohon kehidupan. Ayat 18 menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, bagaimana respon kita? Kita bersyukur kelahiran Kristus adalah membuka jalan yang pernah dirusak oleh kita sendiri. Dan jalan itu tentu tidak hanya dimiliki oleh kita. Marilah kita dalam suasana Natal ini, kita memberitakan kabar baik ini sehingga mereka yang sesat jalan, mereka yang terputus jalan, mereka dapat bertemu dengan Kristus, menemukan sang jalan itu sendiri. Barang siapa yang datang kepadanya, beritakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa satu hari kelak nanti dalam Injil Yohanes 14, Tuhan akan datang ke dalam dunia yang kedua kali mengangkat setiap kita masing-masing, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Engkau tidak akan mengalami kebinasaan, tapi engkau akan mengalami sebuah kehidupan yang kekal. Engkau akan memiliki umur panjang dan kehormatan. Dan engkau akan mendapatkan jalannya yang disebut dengan jalannya sejahtera semata-mata. Dan jalannya adalah jalan yang penuh dengan bahagia. Ayat yang ke-17. Dan kehidupan kita akan seperti pohon bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Pada ayat yang ke-18. Mari sahabat seperjalanan, kita bersyukur jalan bersama dengan Tuhan adalah jalan yang penuh dengan bahagia. Kalau Allah sudah memberikan semua yang terbaik lewat kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, biarlah kita menjadi orang-orang juga yang mengabarkan kebaikan-kebaikan. Ada banyak orang yang tidak tahu tentang jalan yang penuh dengan bahagia. Sampaikanlah, beritakanlah di kehidupan kita tentang siapa itu jalan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.